Shalom Bapak Ibu dan Saudara. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah pendalaman Alkitab pada sore hari ini. Mari Bapak Ibu dan Saudara, sebelum kita beribadah, mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Allah Bapa yang bersemayam di kerajaan surga, yang kami panggil di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Bapa, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang mengasihi kami, Engkau Allah yang menyertai kami. Kasih-Mu melimpah di dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga pada sore hari ini Tuhan, kami boleh beribadah untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan yang bertugas pada hari ini Tuhan. Curahkan sore sukacita di dalam kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, supaya ibadah kami dapat menyukakan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, memberkati setiap kami Tuhan. Kami menyerahkan ibadah pada sore hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, hanya di dalam nama yang penuh kuasa, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu dan Saudara. Salam Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah online. Dimanapun Bapak Ibu Saudara saat ini, Tuhan Yesus tetap mengasihi Bapak Ibu dan Saudara. Saatnya kita beribadah, kita mempersiapkan hati jiwa roh kita untuk memuliakan nama Tuhan di atas Raja, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Siapapun tahu ceritaku dan isi hatiku, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku, akan ku sempurnakan jadi karya yang indah. Ini aku percaya, tiada yang mustahil kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Ini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Tahu ceritaku dan isi hatiku, tak peduli masa lalu,
ada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun bergoncang, mulutku beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, hatiku percaya Tuhan. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung pun beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur Tuhan. Kita mempersiapkan hati jiwa roh kita untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Saatnya kita siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Engkau ada bersama kami Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku.
adalah bersamamu. Pernah ku ragukan kasih-Mu, bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya Yesus, haleluya. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Pernah Kau biarkan ku sendiri, kuatkan jiwaku adalah bersamamu. Pernah ku ragukan kasih-Mu, bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya, anugerah-Mu besar Tuhan. Haleluya, syukur bersamamu Tuhan, ku aman. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang mengikuti ibadah offline dan ibadah online, karena GBS Haleluya Palur telah diizinkan untuk mengadakan ibadah bersama. Mari kita bersama-sama menyerahkan hati kita untuk taburan kuasa firman Tuhan. Kita akan sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Sore hari ini kami ingin belajar firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Firman-Mu menjadi landasan bagi kami di dalam kami mengiring Engkau. Maka Tuhan, ya Roh Kudus saat ini bekerja di tengah-tengah kami, menaburkan kuasa firman-Mu, dan biar firman-Mu tumbuh di dalam hati, jiwa, dan roh kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Tujuan utama Yesus datang ke dalam dunia ini, yang kita akan bahas bersama, yang akan kita pelajari bersama, tujuan utama
Yesus datang ke dalam dunia ini. Kita akan belajar bersama Yohanes pasal 6 ayat 38 dan 39. Saya akan bacakan. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Dalam ayat ke-37, Yesus berkata, barang siapa yang datang kepadaku, tidak akan kubuang. Jadi, siapa yang datang pada Yesus tidak akan dibuang, akan diperjuangkan, akan dipertahankan, sampai masuk ke surga sana. Keselamatan itu merupakan kebutuhan manusia yang tidak diperhatikan secara serius. Mengapa? Karena benih dosa yang ada sejak lahir membuat pandangan hidup manusia hanya tertarik pada kedudukan dan pada harta. Mari kita buktikan. Sejak kecil kita sudah dididik, kita dicekoi oleh orang tua kita dengan sekolah biar pinter, sehingga besok besar kamu memiliki kedudukan, dan kalau kamu memiliki kedudukan, memiliki harta yang melimpah. Pandangan ini tidak salah. Pandangan ini betul. Saya pun juga memiliki cara anak saya sekolahkan biar pinter. Hanya masalah kedudukan dan masalah harta itu sebenarnya tujuan yang kedua. Tujuan yang kedua. Karena apa? Manusia ini tujuan pertama adalah supaya balik ke alam kelanggengan yang namanya surga. Bukan balik ke alam kelanggengan yang namanya neraka. Kita buka Kejadian 3 ayat 19. Dengan berpeluh, engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan akan kembali menjadi debu. Sehebat apapun, sekaya apapun, setinggi apapun kedudukan kita, nanti kalau kita mati, tubuhnya hanya akan ditinggal dan menjadi tanah. Padahal tubuh ini kita manja. Sakit kita carikan dokter. Lapar kita carikan makan. Kebutuhan-kebutuhan kita cukupi. Tapi kenyataannya begitu mati, tubuh ini akan diantar sampai tempat tanah kuburan, ditinggal di sana. Sedangkan rohnya akan kembali pada Allah dan dihakimi. Semua orang tahu bahwa masuk ke alam kelanggengan itu harus melalui penghakiman. Nah, hasil penghakiman inilah yang membuat manusia masuk surga atau masuk neraka. Mereka tahu, bahkan sadar, tetapi banyak yang tidak mau mengubah pola hidupnya, bahkan menganggap sepele, sehingga untuk ambil keputusan mencari jalan surga, dia mesti mengatakan nanti dulu, sebentar lagi, masih lama saya ada dalam dunia ini. Jadi yang utama jadi yang kedua, dan yang kedua jadi yang utama. Tuhan peringatkan dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dengan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa,
melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup selama-lamanya. Peringatan ini tidak dianggap. Bahkan banyak yang masih mengutamakan harta dan tahta melebihi dari kebutuhan keselamatannya. Mereka mengejar harta, mereka mengejar tahta tanpa takut dosa. Mereka meremehkan keselamatan kekalnya. Kalau diingatkan tentang neraka, justru mereka tertawa dan mengatakan untuk surga besok-besok aja, gampang itu. Padahal lihat, Yohanes 6 ayat 41 dan 42. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari surga. Kata mereka, bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, aku telah turun dari surga? Mereka tidak mempercayai siapa Yesus. Yesus mengatakan tentang misinya, tetapi disambut dengan persungutan. Dan ini juga terjadi pada saat ini. Manusia kalau disinggung tentang pengagungannya terhadap harta dan tahta, dia pasti marah. Dia pasti tidak suka. Padahal Kisah Para Rasul 4 ayat 12 mengatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Orang akan masuk ke surga jika orang itu percaya dan mempercayakan hidupnya pada Yesus. Mereka pasti tanya, kok sesederhana itu? Sedangkan orang-orang kepengen masuk surga, itu harus melakukan ini, melakukan itu. Harus mereka mempersembahkan ini, mempersembahkan itu. Sedangkan kita hanya dikatakan percaya pada Yesus. Mana mungkin? Tidak masuk dalam rasio kita, tidak masuk dalam akal kita. Tetapi Allah ingin manusia seluruh dunia ini diselamatkan. Sehingga dia menurunkan Yesus untuk menjadi juru selamat. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa itu maut. Tetapi kasih karunia Allah ialah hidup kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kasih karunia Allah. Tanpa embel-embel macam-macam, orang percaya Yesus itu mendapatkan kasih karunia Allah dan dia masuk surga. Allah membuat hukum. Barang siapa hukumnya itu yang ingin masuk ke dalam surga, dia harus percaya Yesus. Yang tidak percaya Yesus, mereka masuk dalam hukuman yang kekal. Jadi tujuan utama Yesus turun ke dalam dunia ini ialah menyelamatkan manusia dengan cara memindahkan dari hukum maut dibawa masuk ke hukum hidup. Dari neraka dibawa ke surga. Saat ini Yesus telah kembali ke surga. Tugas utama kita ialah membawa jiwa-jiwa untuk datang pada Yesus. Pada saat Yesus sebelum naik ke surga, dia panggil murid-muridnya. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman.
Kata percaya tidak cukup diucapkan, tetapi harus dipraktekkan dengan melakukan perintahnya, yaitu mencari jiwa, bawa pada Tuhan melalui gereja, lalu dampingi sampai mereka baptis. Tugas kita, Yesus telah naik ke surga. Tujuan utama Yesus menyelamatkan manusia. Yesus telah naik ke surga, sekarang diserahkan kepada kita. Pergilah kamu ke seluruh muka bumi ini, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah dia. Jadi kita harus ngawal teman-teman kita sampai baptis. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau telah memberkati ibadah kami sore hari ini. Mereka-mereka telah mendengar firman-Mu dan mereka-mereka telah menikmati taburan kuasa-Mu. Biar mereka memiliki hati yang subur, benih firman-Mu akan tumbuh dan benih firman-Mu akan berbuah lebat dalam kehidupan mereka. Berkati jemaat-Mu, berkati mereka-mereka yang hari ini mengikuti ibadah online, supaya mereka dapat fokus juga dan dapat berkat daripada-Mu. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jangan lupa, kita masuk di new normal. Kita harus mematuhi segala perintah pemerintah, yaitu perhatikan kesehatan kita dengan kemana-mana pakai masker, dengan jaga jarak, dengan mencuci tangan. Asal kita taat, pasti kita tidak terpapar COVID-19. Pesan pemerintah harus kita lakukan. Di era new normal ini, kita harus betul-betul jaga kebersihan. Mari kita berdoa untuk bangsa dan negara. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau telah memberikan presiden yang luar biasa. Bapak Jokowi telah Kau pilih, Kau beri hikmat marifat-Mu untuk memimpin bangsa dan negara kami. Agar bangsa dan negara kami diberkati, lepas dari COVID-19 dan bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Maka Tuhan, biarlah apa yang menjadi keputusan Pak Jokowi dapat diterima oleh masyarakat, dapat diterima oleh para menteri, dapat diterima oleh para bupati, para gubernur, dapat diterima oleh bupati dan wali kota, dapat diterima oleh camat, dapat diterima oleh lurah, dapat diterima oleh RT dan RW. Sehingga mereka dapat memberikan instruksi yang sama. Bukan berita hoax, bukan berita yang menakutkan, tetapi berita kita harus bersahabat dengan COVID-19 supaya tidak menjadi musuh. Namun kami taat pada tata aturan pemerintah. Terima kasih Bapak. Engkau juga memberkati teman-teman kami yang hari ini membutuhkan Engkau. Pak Bambang yang retak kakinya. Ibu Tini yang di Jogobondo yang sudah tidak dapat berbuat apa-apa. Ibu Arwanto yang sakit asam lambung. Bude Marto yang sakit pinggangnya. Haryanto yang sarafnya kecepit. Octavianus Hendra Wijaya yang membutuhkan pemulihan total. Florence yang dirawat di ICU Amerika, jamah mereka, urapi mereka, berkati mereka. Pada saat kami berdoa, tangan-Mu Kau tumpahkan dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Kami berdoa untuk Pak Indro, Pak Pri, Pak Yusuf, Pak Tris, Pak Sardianto, Pak Kadir, Toho, Pak Warto, Pak Martono, Pak Marsudi, Pak Gito, dan juga Pak Sarjono. Jamah mereka Tuhan, pulihkan mereka. Saat kami berdoa, tangan Kau tumpahkan. Kami tidak dalam nama Yesus, Engkau telah dipulihkan. Demikian juga kami berdoa untuk Ciherin
Kami berdoa untuk Ciki, kami berdoa untuk Ciki. Kami berdoa Tuhan untuk Bu Hartanto, kami berdoa untuk Bu Wagini, kami berdoa untuk Bu Is, kami berdoa untuk Bu Karyanto, kami berdoa untuk Bu Bing, kami berdoa untuk Bu Titi, kami berdoa untuk Bu Endang, kami berdoa untuk Bu Sar, kami berdoa untuk Mbah Darto, kami berdoa untuk Mbah Hadi, kami berdoa untuk Omi, dan kami berdoa untuk Feni. Pada saat kami berdoa tangan Engkau tumpah, kami tindak dalam nama Yesus. Engkau telah dipulihkan. Kami berdoa untuk Luciana Agatha Larasati Nugroho. Kami berdoa untuk Gracilia Audrey Firman Putri. Kami berdoa untuk Markus. Mereka kepingin masuk ke perguruan tinggi. Agatha ke Udayana, Gracilia ke UNJ, dan Markus ke ISI. Berkati Tuhan, apa yang mereka inginkan terjadi dalam hidup. Karena Engkau mengasihi anak-anak kami. Terima kasih Bapa. Kami mengakhiri ibadah kami. Kami akan menyelesaikan ini. Kami akan beraktivitas ke tempat kami masing-masing. Berkat-Mu Kau nyatakan. Mari saudara, angkat tanganmu. Dan kita akan menikmati berkat yang datang dari Allah. Karena Allah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkat. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaan. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir limpah. Sampai setiap orang pun akan mengatakan kau diberkati. Dan jika engkau pulang nanti bawalah berkat dari Allah Bapa. Cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus. Serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan, amin.